Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Kalau dari cara bicaranya, gesturnya ini, wah, oke banget nih. Nah, dia biasa belusukan ini ke sana kemari. Boleh dong kita explore nih ceritanya nih. Terserah Pak Adi, mau diapain nih anak muda, yang penting dia benar-benar anis banget. Nah, silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan Mas Abror ini salah satu Abang Jakarta tahun 2019, dan itu pas kebetulan lagi dia anaknya Bapak Hermani, pejuang kita juga. Nah, yang saya kagetnya pada saat tadi dia giliran dia bicara, Masya Allah, ini anak muda benar-benar wawasannya, saya bilang wah luas sekali. Sayang kita punya anak muda yang brilian menurut saya untuk perubahan di bangsa ini tidak kita manfaatkan gitu. Kita tidak tularkan ke anak-anak kita di Kemang Pratama dan Bekasi Raya sekitarnya. Jadi saya ngajak juga Mas Abror ini bagaimana caranya suatu saat kelak nanti dia akan memberikan sesuatu pandangan terhadap anak-anak kita di Kemang Pratama dan Bekasi Raya ini, untuk bagaimana mereka peduli terhadap bangsa ini, negara ini, agama ini, dan masa depan ini bangsa. Itu yang pertama kali. Monggo langsung ditanggapin aja Mas Abror nih, kan langsung yang jadi pesakitan. Monggo. Itu tadi sifatnya arahan apa pertanyaan? Dua sekaligus. Iya. Pertama, terima kasih Pak Adi, bapak-bapak sekalian, dikasih ruang untuk berdiskusi, terus juga dapat semangat dari bapak-bapak sekalian, pengalaman juga nasihat-nasihat. Ya, karena ya, terus terang itu yang dibutuhkan anak muda gitu Pak ya. Diberikan semangat, dikasih pandangan dan seterusnya. Tapi kan justru anak muda punya peran di dunia politik gitu, di kehidupan sosial masyarakat. Kalau dari secara proporsi tahun 2020 aja Gen Z ditambah milenial itu proporsinya sudah hampir setengah dari populasi Indonesia. Tapi di saat yang sama kita juga punya masalah yang banyak begitu Pak. Persoalan anak muda terhadap pekerjaan, terus anak-anak muda juga masih bermasalah soal kesejahteraannya, misalnya soal perumahan dan seterusnya. Yang kadang-kadang solusinya itu kita harus sama-sama membangun kekuatan menurut saya. Membangun pemahaman, membangun kekuatan, dan membuat gerakan. Yang ujungnya menurut saya pribadi itu harus dititipkan kepada pemimpin yang memang amanah, pemimpin yang punya rekam jejak, pemimpin yang bisa kita percayai dia akan bertanggung jawab. Nah, momentum 2024 menurut saya dan harusnya anak muda menganggap ini sebagai momen untuk membuat perubahan. Karena di tahun tersebut ada pesta demokrasi yang besar, ada pesta di mana kita akan memilih siapa yang akan jadi wakil kita di DPR dan juga di bidang eksekutif. Jadi untuk sama-sama kita bisa berdampak di tahun 2024, mari kita sama-sama bangun kesadaran, membuat diskusi-diskusi sederhana yang sifatnya meluas secara konsisten, sehingga nanti di saat kita waktunya memilih, kita akan memilih dengan rasionalitas, memilih nggak salah, memilih pemimpin yang bisa kita titipkan agenda-agenda anak muda ke depan. Karena kan masalah anak muda
20 tahun lagi gitu Pak ya, baru akan kita hadapi. Soal lingkungan hidup, kita nggak mau pemimpin yang nggak pro sama lingkungan hidup, karena kan kita hidup di dunia ini akan terus anak-anak kita, anak cucu kita gitu, bahkan kita sendiri. Soal transportasi publik, soal kesejahteraan, soal kesehatan, soal korupsi, dan masih banyak lagi. Jadi itu semua justru jadi tanggung jawab anak muda gitu, dan membuat kesadaran mulai dari hari ini lewat diskusi kayak gini antar generasi gitu Pak ya. Lintas generasi, lintas perspektif menjadi penting, karena anak muda mungkin nggak punya pengalaman, tapi kita punya semangat. Nah, bapak-bapak kita yang lebih senior, abang-abang kita yang lebih senior bisa berbagi pengalaman, selagi nanti jadi keputusan yang bisa diambil atau pandangan yang diambil jadi lebih bijaksana. Itu menurut saya gitu sih Pak. Nah, ini kan ada Pak Adi. Nah, nggak lengkap kalau Pak Ari yang punya konsep nih. Tadi kayaknya mau diapakan ini Mas Abror. Tadi udah menawarkan diri nih Mas Abror untuk diskusi. Nah, monggo Pak Ari ditangkap aja langsung. Itunya. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih ketemu Gen Z nih. Saya banyak ketemu Gen Z yang memang ingin cepat, praktis, tapi kadang-kadang salah. Saya sebagai baby boomers itu sudah mengalami banyak sekali periode, tapi mudah-mudahan Gen Z yang satu ini bisa membawa sesuatu yang baik untuk masa depan bangsa ini. Saya hanya ngasih PR saja nih ke Mas Abror. Saya minta 5 tagline atau 5 ajakan singkat terhadap anak muda sekarang. Bagaimana mempromosikan Pak Anies sebagai pemimpin di masa depan. Tagline atau apapun, monggo silakan. Apa yang dipikirkan dan apa yang anak muda harus pahami mengenai Anies. Hanya 5 mungkin bisa dalam bentuk tagline, ajakan atau apapun. Iya. Yang pertama, lihat rekam jejak. Rekam jejak nomor 1. Rekam jejak. Siap. Terus yang kedua, ubah bareng. ubah sama-sama. Ubah bareng ya. Berubah. Tapi yang baik kita lanjutkan, ubah yang tidak baik. Oke. Betul. Yang ketiga, aksi nyata bukan kosmetik. aksi nyata bukan kosmetik. Jadi bukan hanya celek-celek ya. Pokoknya setelah mandi pun tetap cantik gitu ya. Bukan pencitraan. Baru 3 nih. 4. Ini challenge nih masalahnya nih. Oh, ini sulit juga Pak. Sulit, tidak apa-apa. Pikirkan, kan namanya juga diskusi. Anak muda tuh selalu bright. Gitu. Tapi nggak ada briefing ini tadi. Tidak perlu. Kalau yang natural itu Spontanitas. Saya kasih kesempatan berpikir cepat saja. Ini hebatnya relawan Anies, nggak ada briefing-briefingan. Ada langsung. Apa yang harus anak muda lihat dari Anies dan untuk Indonesia ke depan? Iya. Menurut saya keberpihakan. Jelas kalau itu harus. Jadi bukan politik identitas. Bukan politik. Jadi bukan politik identitas, keberpihakan. Beda sama politik identitas. Keberpihakan buat masyarakat, keberpihakan kepada kepentingan publik, gitu ya Pak ya. Coba kita pikirkan kelima punchernya nih apa nih? Nah, kelima. Penutup nih. Bareng-bareng nih untuk negara nih, untuk bangsa kita nih. Karena selalu Buat kaum milenial kita milenial Iya. itu yang akan merasakan ya. Kita waktunya tinggal sebentar. Tapi yang milenial apa nih pesan-pesan kita ini udah kaum kolonial. ketinggalannya? Coba apa nih? Saya ini. Kalau tadi itu kan soal gagasan, soal mimpi, Ya. nah, itu semua kan harus ada ujungnya. Ya, Jadi harapan akhir adalah ayo kita sama-sama turun tangan. Nah, cakep itu. Turun tangan, ambil bagian. Jelas. Jadi saya ingat nih, jangan tidur anak muda gitu ya maksudnya. Iya, jangan kebawaan Jangan tidur cuek. gitu ya. Bangunlah sekarang. Berperan aktif. Jadi pesan-pesan tadi adalah pesan-pesan terhadap milenial dan juga
oleh milenial, termasuk kita sebagai penggagas yang pernah jadi milenial waktu itu saat tahunnya dulu tahunnya. Juga perjuangan kita harus sama-sama dan kita ambil peran di ujung. Oke. Itu saja dari saya. Luar biasa. Hebat. Kita semua. Belum ada lagi nih kawan lagi. kita. Ini Apa lagi? dari PKS pendukung. Kopi Wah, dulu. Kopi dulu tuh. Kopi Cuma dulu. tuh. Ini Pak Faisal ini juga perlu peran dari anak muda nih. Mungkin mau dieksplor, tapi saya juga belum kenalan ini yang temannya Pak Faisal siapa ini? Pendamping Pak Faisal. Oh, pendamping Pak Faisal. Stadino. Oh, Stadino. Dinul Hasan. Ya, baik. Nanti setelah Pak Faisal dari PKS perlu eksplor dari Pak Abror, mungkin dari Ustadz Dino. Nah, itu gimana nih Pak Faisal? Silakan langsung aja dihakimin aja langsung anak muda ini biar menarik sekali nih. Tadi udah menarik dari Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini bukan kaum tua. Kalau Bang Anies bilang kalau kita bicara masa depan itu kita masih muda. Tapi kalau berbicara ke belakang itu kita sudah tua. Jadi sekarang kita berbicara untuk 2024 ya. Semua ini masih muda. Oke. Termasuk Bang Abror. Abror. ini. Setuju. Setuju ya gitu ya. Calon pemimpin masa depan. Insya Allah jadi calon pemimpin bangsa kita. Amin. Amin. Beliau akan memotivasi kaum milenial yang khususnya yang ada di Kemang Pratama ini ya. Ya. Tadi ya, Ya, kita akan motivasi lewat beliau dan beliau insya Allah punya konsep-konsep yang bisa memberikan memotivasi kepada anak-anak muda kaum milenial dan untuk tetap bersemangat. Dan kerja nyata ya. Kerja nyata tadi sudah disampaikan ada 5 ya. Apal gak yo? Ya itulah. Oh, ya itu. Nanti bisa di Itu karena spontan ya. Spontan. Pentingnya podcast begini supaya tidak lupa. Betul, betul. Jadi tetap semangat, anak muda tetap berperan aktif dan lakukan yang terbaik buat bangsa dan negara. Oke, nah ini dari sentuhan agamanya ini ada Ustadz Dino ya. Oke nih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di Lukisan dari Badan Wakaf. Jadi kami berharap kepada anak muda jangan lupa setiap ikhtiar pasti didampingi dengan doa. Amin. Doa kita semua, apalagi kita beragama Islam. Ibadah jangan pernah lupa, apalagi untuk anak muda. Kalau yang tua-tua ini pasti dia tetap semangat karena pintu-pintu kematian itu hampir dekat. Tidak juga yang muda, pasti Allah panggil juga. Tapi kita berharap kepada anak muda ini, lakukanlah suatu pekerjaan itu dengan dasarnya Al-Quran dan Sunnah, supaya hidup ini berkah. Jadi jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, insya Allah akan dapat pemimpin-pemimpin yang amanah ke depannya. Insya Allah. Amin. Cuma itu yang bisa kami sampaikan sore ini. Mungkin yang lain bisa nambah. Oke. Kalau saya boleh nambah sedikit, saya cuma pesan sama Abror ini, rencananya kita ini akan membuat silaturahim buat khusus anak-anak muda Kemang Pratama dan sebekas di Raya. Masya Allah. Mantap. Tunggu tanggal Dengan mainnya. narasumbernya ini Pak Abror, dan saya tadi dia udah berjanji dia akan bawa anaknya Om Anies Rashid Baswedan ini salah satu untuk hadir, insya Allah bisa hadir. Dan Rencana ya. kami panitia di sini berharap nanti bapak-bapak bisa memberitahukan ke anak-anaknya untuk hadir pada saat nanti kita akan beritahukan kapan di tempatnya di Kemang Cafe, posko Anies Baswedan di Kemang Cafe, Kemang Pratama 5. Insya Allah pada bersedia. Berapa orang jumlah Pak Dik? Berapa? 50? 100? Berapa? Berapapun. Oh, mantap. Insya Allah. Berapapun. Nah, kita udah Pak Ari. Ya, siap. Dan Sip. saya itu aja mau Nah, dari Pak. karena ini ruangannya untuk anak muda ya, berarti closingnya anak muda nih. Mohon maaf nih, saya juga masih muda kalau menurut. Suaranya muda. Muda suaranya. Mas Abrol, satu kunci aja tadi tantangannya itu kan. Sebetulnya bagaimana sih merekrut anak muda yang gampang aja lah, nggak usah pakai. Kan kalau sebelah sono tuh pakai hepeng ya, pakai fulus. Bagaimana nih yang udah keliling?
apa yang paling mudah yang dilakukan untuk merekrut anak muda ini? Iya, lagi-lagi soal rekam jejak. Karena ya, the best prediction for future is the past. Artinya untuk memprediksi masa depan yang terbaik adalah ya melihat sesuatu hal yang memang sudah terjadi. Nah, itu saya rasa sesuatu hal yang sederhana ya Pak ya. Kita sehari-hari melaksanakan itu. Kenapa nggak hal yang sama kita lakukan dalam memilih pemimpin kita? Kita lihat calon pemimpin kita dari prestasinya, dari rekam jejak secara personalnya, dari komitmennya, integritasnya selama memimpin, keberpihakan yang tadi kita sama-sama diskusikan, dan juga janji-janji ke depan untuk membawa perubahan yang lagi-lagi dibutuhkan untuk masyarakat. Saya rasa itu cara paling mudah buat anak muda, gitu. Karena semua informasi tersedia dan kita anak muda itu kan punya kelebihan, ya mohon izin silakan waktu ya. Punya kelebihan karena kita adalah warga asli dari internet gitu ya. Kalau kata orang kan kalau kata orang teorinya adalah kita adalah ini ya orang yang lahir langsung pakai internet. Jadi kita tahu lebih mudah mengetahui mana yang hoax, mana yang enggak. Jadi kita harus berpihak kepada sesuatu hal yang objektif untuk menilai pemimpin kita di 2024. Amin. Banyak hal yang bisa kita diskusikan juga. Lagi-lagi ini tanggung jawab kita bersama dan memulai berdiskusi satu sama lain di waktu-waktu santai gini sambil ngopi gitu Pak. Kayaknya sih seru. Jadi kita siap lah ngopi-ngopi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam ini semangat ngajinya, tablik akbarnya, baca kitabnya, maulidnya, bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan, tidak mampu, rumah sakit mahal? Apa solusinya? Apa selesai dengan ceramah, tausiah, kultum? Tidak selesai. Tapi kalau udah cerita rumah sakit ini terbayang mahal, besar biayanya. Masya Allah, tabarakallah, rumah sakit Al-Ma'unah yang ada di Pasuruan hanya kita support dengan program Rp10.000. Saya ulang sekali lagi, hanya kita transferkan Rp10.000, kita sudah mensupport pendirian pengelolaan rumah sakit Al-Maunah. Mari kita support dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening, catat baik-baik, BCA 0898 999 222. Sekali lagi 0898 999 222. Bukan nomor rekening pribadi, atas nama YAY Al-Ma'unah Sunniyah Salafiyah. Apa yang kita berikan bermaslahat, manfaat untuk orang banyak sampai hari kiamat. Mungkin ilmu kita tidak ada, kita bukan ulama, kita bukan habib, kita bukan kiai, tapi kita sudah membantu umat Sayyidina Muhammad SAW. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Pertolongan Allah itu pasti turun, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya. Hanya Rp10.000. Jangan lupa, kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semua akan tinggal. Inilah yang akan kita bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah semua tantangan akan tercurah. Insya Allah pekan depan akan ada diskusi-diskusi yang sifatnya rutinitas di kafe Posko Pemenangan Anies Baswedan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua, teman-teman Gen Z, teman-teman milenial semua. Ini adalah waktunya kita ambil bagian, waktunya kita turun tangan, waktunya kita memilih pemimpin yang memang dapat menyelesaikan masalah-masalah atau menjadi harapan bangsa kita untuk jadi pemimpin yang amanah. Dan mari kita sama-sama berdiskusi bersama, kita sebarkan niat baik ini untuk mendukung tentunya Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Gak usah ribet-ribet, datang aja ke sini di Posko Pemenangan Anies Baswedan di Kemang Pratama 5. Kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi, kita buat program. Tujuannya adalah kita sebarkan niat baik untuk sama-sama sekali lagi
ambil bagian dan turunkan. Amin. Amin. Insyaallah. Allahu Akbar. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok.